Ma'asyiral muslimin, sebuah fakta yang tidak bisa dibantah, tapi enggan untuk kita ingat-ingat, atau banyak di antara kita berusaha melupakan dan menghindarinya, bahwa kita di dunia tidak selamanya, dan kita akan wafat sesuai dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita. Dan setelah kita wafat, semuanya tidak menguap begitu saja. Ayahsabul insanu an yutraka sudah. Allah berfirman, apakah manusia berpikir mereka akan ditinggalkan begitu saja? Apakah manusia berpikir mereka bisa melakukan semaunya di dunia, lalu begitu mati semua selesai, seakan-akan tidak ada apa-apa? Ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia berpikir setiap dosa-dosa mereka tidak digugat pada hari kiamat, tidak dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dibiarkan begitu saja? Lalu apa kalau demikian, apa gunanya kita sholat Jumat pada hari ini? Apabila sholat Jumatnya kita dengan tidak sholatnya sebagian pihak di luar sana dianggap sama saja, hanya karena satu mati dan satu mati, satu wafat dan yang lain wafat. Ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada kebangkitan, tidak ada hisab, tidak ada interogasi, tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Allah berfirman, sebagaimana kami ciptakan ia dari awalnya, kami akan kembalikan dia seperti sedia kalanya. Allah akan ciptakan kita, Allah yang menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Apa sulitnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan kita dan mengembalikan tubuh ini sebagaimana sedia kala di dunia? Allah kembalikan mata kita, Allah kembalikan lisan kita, Allah kembalikan muka kita, Allah kembalikan tangan kita, Allah kembalikan kaki kita yang sebelumnya sudah hancur dengan tanah dan makhluk-makhluk yang ada di dalam tanah. Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Allah ala kulli syai'in qadir, dan Allah mengatakan kami akan kembalikan sebagaimana kami ciptakan ia sebelumnya. Hadirin Allah muliakan, disinilah pembeda bahwa semua ada perhitungannya, semua dikalkulasikan, semua akan dibangkitkan dan dikumpulkan. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang sangat mengejutkan, sekalipun bagi seorang ulama besar yang tidak lain tidak bukan istri beliau alaihi salatu wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda kita, ketika Nabi mengatakan alaihi salatu wasallam, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan gurla. Di hari kiamat nanti manusia akan dikumpulkan dalam kondisi tidak memakai alas kaki, dalam kondisi telanjang bulat, dan dalam kondisi tidak dikhitan, dan dalam riwayat dalam kondisi tidak bawa bekal apapun juga. Manusia akan dibangkitkan, saya dan hadirin sekalian dan seluruh kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa memakai alas kaki. Dan pada saat itu matahari berada 1 mil di atas kita tanpa membawa alas kaki, atau tidak tanpa memakai alas kaki, tidak ada sepatu, tidak ada sendal, tidak ada kaos kaki pada saat itu, tidak ada boot pada saat itu, semua nyeker hadirin sekalian. Dan tidak berhenti sampai di sana, uratan, dalam kondisi telanjang bulat tanpa busana apapun. Kita semua dibangkitkan tanpa ada busana apapun, tidak ada batik, tidak ada suit, tidak ada jas, tidak ada seluruh baju-baju andalan musim panas kita atau musim dingin kita, atau pada saat kita berada di musim hujan atau musim kemarau. Gak ada apapun. Semua dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat dan tanpa dikhitan dan tidak bawa bekal apapun. Begitu mendengar sabda dari Rasulnya SAW, Aisyah langsung berkomentar dan langsung bereaksi. Aisyah mengatakan, hadirin sekalian, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, an-nisa war rijal jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'd. Ya Rasulullah, semua dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat, sedangkan di sana wanita
seluruh wanita dibangkitkan pada hari itu, dan semua ada laki-laki, dan laki-laki dibangkitkan pada saat itu. Seluruh laki-laki ada pada hari itu, seluruh wanita ada pada hari itu, seluruh wanita tercantik dari setiap abad, dari setiap negara, dari setiap negeri ada pada saat itu. Semua laki-laki tertampan, teratletis dari setiap generasi, abad, tempat, dan waktu ada pada saat itu, dan semua tidak berbusana, semua tidak memakai baju. Bukankah nanti akan timbul kehebohan, laki-laki akan melihat wanita dan wanita akan melihat laki-laki, atau sebaliknya, dan atau sesamanya ketika ada masalah di saat di dunia? Bukankah mereka akan saling melihat dan timbul kehebohan? Itu pertanyaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Pertanyaan yang sangat logis. Kita dibangkitkan tanpa pakai alas kaki, tanpa pakai baju sehelai benang pun juga. Gimana ya Rasulullah? Nanti orang lihat saya. Tidak ada hijab pada saat itu. Hadirin Allah muliakan, sangat logis, menggunakan logika dunia. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru asyaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'd. Wahai Aisyah, kondisi hari itu sangat mencekam, dan lebih mencekam daripada hanya sebatas seseorang tertarik melihat orang lain. Saking mencekamnya hari itu, seseorang tidak tertarik melihat wanita secantik apapun yang ada di hadapannya dalam kondisi naked. La haula wala quwata illa billah. Saking mencekamnya hari itu, wanita tidak tertarik melihat laki-laki di hadapannya, setampan apapun dia, seganteng apapun dia, seatletis apapun dia, dalam kondisi naked, dalam kondisi tidak pakai busana apapun. Ini berbeda. Ini bukan dunia, ini bukan ruang kerja kita, ini bukan rumah kita, yang ketika tidak ada siapapun kita bisa browsing lalu kita ingin melihat gambar-gambar seperti itu. Ini depan mata, tanpa ada effort, tanpa ada usaha. Wanita-wanita cantik ada di hadapan dalam kondisi tidak memakai apapun, dan laki-laki tampan ada di hadapan wanita-wanita tanpa memakai busana apapun, dan tidak ada yang tertarik untuk melihat satu dengan yang lain. Dalam riwayat nafsi, yang penting diri saya selamat, yang penting diri saya selamat. Hadirin pernah mengalami hal seperti itu? Hari kiamat adalah hari yang paling mengerikan, hari di mana seseorang tidak peduli dengan orang tuanya, hari di mana setiap orang tua tidak peduli dengan anaknya. Allah berfirman dalam surat Abasa, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum sya'nu yughnih. Pada hari di mana seseorang akan menghindar, melarikan diri dari saudaranya, dari ayah dan ibunya, dari pasangan dan anak-anaknya. Kenapa hadir? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Karena setiap orang hanya memikirkan dirinya sendiri. Hadirin Allah muliakan, siapa yang meragukan panasnya api dunia? Salah satu luka yang paling menyiksa manusia di dunia adalah luka bakar. Hadirin, luka bakar berat. Hadirin, dan mungkin sebagian jamaah pernah merasakan itu, dan semoga Allah memberikan pahala besar bagi yang pernah merasakannya dan menggugurkan segala khilaf. Itu luka yang menyakitkan. Namun kebakaran di beberapa tempat tidak bisa menghentikan seorang ayah dan seorang ibu untuk kembali masuk ke rumah yang terbakar tersebut untuk menyelamatkan anak yang masih ada di dalam. Orang tua sudah selamat di luar, tapi ternyata mereka sadar bahwa anaknya masih ada di dalam, bayinya masih ada di dalam, dan rumah itu sudah penuh dengan asap dan kobaran api. Kondisi yang sangat mengerikan, yang sangat menakutkan, yang persentase selamatnya hanya beberapa persen saja.
Dan dia bukan hanya akan mati di sana, tapi dia akan terbakar dan terpanggang di dalamnya kalau dia nekat untuk masuk menyelamatkan anaknya. Anaknya belum tentu bisa diselamatkan, dan dia pun kemungkinan besar akan jadi korban. Namun tetap tidak bisa menghentikan insting seorang ayah dan seorang ibu untuk tetap masuk ke dalam rumah tersebut. Musibah dunia hadirin, insting masih bermain, fitrah masih ada rasa tega, masih ada sikap lebih baik saya dibanding anak saya yang mati, lebih baik saya dibanding anak saya yang menderita. Ada seorang ayah berbicara langsung dengan saya ketika anaknya terkena kanker stadium terminal, dan dia mengatakan dengan wajah yang tulus dan mata yang berkaca-kaca, "Ustadz, lebih baik saya yang menderita penyakit itu daripada anak saya." Padahal hadirin tahu bagaimana sakitnya sakit kanker tersebut, mengerikan, tapi tidak menghentikan dan menstop insting orang tua untuk mengatakan lebih baik saya yang tersiksa daripada saya melihat anak saya tersiksa dengan kemo dan beberapa prosedur-prosedur lainnya. Itu musibah dunia. Itu saja membuat kita mengeluh, itu saja sudah membuat kita down, itu saja sudah membuat kita kena mental illness, itu saja membuat kita terpuruk. Lalu kita berani bermaksiat kepada Allah. Kondisi di hari kiamat, dan ini belum neraka hadirin. Kita belum bicara tentang neraka. Ini baru dibangkitkan oleh Allah. Ini belum diazab di dalam api neraka. Kondisi hari tersebut sudah menghilangkan insting seorang ayah, insting seorang ibu, perasaan seorang orang tua. Ketika di setiap hari dia bekerja siang dan malam untuk anaknya, di hari kiamat dia kabur dari anaknya. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum sya'nu yughni. Pada hari itu setiap orang kabur dan menghindar dari saudaranya, menghindar dari ayah dan ibunya, dan menghindar dari pasangan dan anak-anaknya, karena setiap orang hanya memikirkan urusannya masing-masing. Silakan bermaksiat hari ini, karena memang dunia diciptakan untuk membuat kita lalai dan membuat kita merasa semua baik-baik saja. Tidak ada yang tahu dengan maksiat kita. Ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia masih berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja dengan segala dosa-dosanya, dengan segala maksiatnya, dengan segala kekurangan-kekurangan yang disengaja, dengan segala kesombongan dan arogansinya, dengan segala permainan dan triknya? Apakah itu masuk akal? Mungkinkah Rabbul Alamin, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha berkuasa, akan membiarkan hal itu terjadi? Sehingga tidak ada bedanya orang yang hidup dengan ketaatan seumur hidupnya dengan orang yang menghabiskan waktunya dengan maksiat dan dosa. Saya rasa manusia yang bijak saja tidak akan menerima konsep itu, apalagi ahkamul hakimin. Bukankah itu ayat yang kita baca, alaihissallahu bi ahkamil hakimin? Bukankah Allah pemutus yang maha bijaksana? Aku qouli hadza wa astaghfirullah li